Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, makin malam pembicaraan ini makin hangat ya diskusinya bersama Bapak Abdul Muthalib, pakar Timur Tengah Universitas Indonesia. Pak, kita lanjutkan kembali Pak. Israel menyerang Masjid Al-Aqsa terlebih lagi pada saat bulan Ramadan. Kira-kira motivasinya apa? Apakah benar-benar ingin memicu kemarahan dari Hamas atau seperti apa? Baik, serangan Israel ke Masjidil Aqsa ini bukan hal yang baru-baru kita. Bahkan momentum 14 Mei 1948 berdirinya Israel Raya itu dimulai dengan penyerangan mereka kepada Masjidil Aqsa. Sedang sholat ya, kemudian sedang beribadah begitu. Jadi dari awalnya historisnya memang seperti ini. Jadi memang agak sulit ya kalau agresi ini tidak ada korelasi dengan religion, tidak ada korelasi dengan agama begitu. Ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan radikalisme, terorisme ini mentornya adalah orang ini kan begitu seperti itu. Nah ini yang tidak kita kehendaki sebetulnya. Nah kemudian tahun 1975 di Hebron juga sama. Orang ketika sholat Jumat ditembaki, ratusan yang meninggal. Tahun 2000 juga sama, sedang sholat Jumat. Kemudian tahun 2014, tahun 2017 juga sama. Ya, itu posisinya sedang sholat. Jadi saya kira ini mesti dihentikan. Apalagi isinya adalah menyerang tempat ibadah. Isunya mereka sedang melakukan ibadah, begitu. Agar tidak terjadi eskalasi terorisme itu dalam jumlah yang cepat-cepat. Yang kita khawatirkan bahwa yang dipompa ke China nanti akan ada aksi-aksi terorisme mungkin di wilayah yang lain, di dunia yang lain. Yang ini tidak kita inginkan. Karena itu PBB harus hadir. Jadi kita sangat menyayangkan ya 16 Mei kemarin itu Dewan Keamanan PBB hampir saja mau mengikat, tapi lagi-lagi Paman Sam memblokir bersama Dewan Keamanan PBB tersebut. Saya kira ini di internasional mungkin harus memperkuat Dewan Keamanan PBB, juga sama Parlemen Uni Eropa, begitu juga harus bersuara. Saya baca beberapa pakar politik ya dari Israel sendiri, yang harus diyakinkan adalah Amerika, yang harus diyakinkan adalah Eropa, begitu. Ini bahwa eskalasi serangan yang membabi buta, ya, bahkan lebih parah dari 2014, ini harus dihentikan. Karena ini merugikan kemanusiaan. Jangan sampai dari penyerangan kepada Aqsa, kepada Gaza, ini akan melahirkan letupan perang dunia ketiga, begitu. Dan ini kita tidak inginkan. Kita sudah sibuk dengan pandemi, maka ini pandemi roket, ya. Ini pandemi rudal, begitu. Kita lockdown mungkin hanya 1 atau 2 tahun, Mbak Arlita, ya. Tapi Hamas kita di lockdown sejak 1947, 1948 sampai hari ini. Jadi sudah 73 tahun Hamas itu membuat Gaza itu di lockdown. Kira ini tidak perlu pakai kacamata agama. Ya. Perlu dengan kejernihan humanity. Begitu ya. Baik, lantas Pak Ali, untuk Hamas sendiri, kenapa Hamas bisa diberikan label sebagai teroris? Sebenarnya apa yang menjadikan Israel gitu, dalam sudut pandang Israel, Hamas adalah teroris? Hamas ini buah simalakama dia. Kenapa ya, Pak? Kenapa saya mengatakan buah simalakama? Di satu sisi ini mungkin yang loyalitas berjuang untuk rakyat Palestina dalam riset kami ya di Pusat Kajian Timur Tengah UI, kemudian juga data-data membuktikan itu mungkin yang paling loyalitas, punya soliditas, ya integritas yang cukup baik memperjuangkan hak Palestina adalah Hamas. Tetapi pada saat yang bersamaan Hamas ini tidak begitu disukai oleh negara-negara Timur Tengah. Ini Arab Saudi, ini Emirat Arab, kemudian Qatar, kemudian Kuwait. Kenapa? Karena Hamas ini pasokan alutsistanya, kemudian mentornya adalah Iran. Dan kita tahu, Iran itu adalah musuh bubuyutannya Arab Saudi, begitu ya. Like and dislike, status tidak suka, maka menjadikan Arab Saudi, menjadikan Uni Emirat Arab, dan negara-negara teluk yang lain itu wait and see. Jadi narasi mereka lebih kepada mendukung Palestinanya.
bukan Hamasnya. Nah, saya kira ini mesti duduk ini para para LSM atau pejuang kemerdekaan Palestina. Kita tahu ada dua faksi besar di Palestina ya, ada Hamas, ada Fatah. Ya, saya dalam beberapa seminar Mbak Amita sering mengatakan bahwa kalau Hamas dan Fatah duduk bersama, maka separuh kemerdekaan Palestina itu sudah bisa dipegang gitu. Karena Hamas berjalan terkadang ke barat, Fatah terkadang berjalan ke kiri, Mbak Arlita. Nah ini yang membuat dunia internasional, kemudian negara-negara teluk, ini kira-kira yang melawan Israel siapa ini? Apakah Fatah atau Hamas? Kalau Fatah kita bantu, kalau Hamas tidak. Nah saya kira narasi ini merugikan Palestina seutuhnya. Lantas Pak Ali, ini kan seharusnya sudah banyak negara yang mengecam untuk Israel dan Palestina. Ini banyak sekali negara-negara yang berharap bahwa mereka ini tercipta gitu ya perdamaian. Lantas kalau misalkan untuk gencatan senjata sendiri, apakah memungkinkan dari kedua belah pihak? Oke, negara-negara yang mengusir Israel saya kira sudah cukup banyak ya. Tetapi kutukan itu saya kira kalau tidak dibarengi dengan action yang nyata agak sulit. Misalkan kasus pemboikotan, ya, gitu. Kemudian kasus embargo itu juga cukup menarik begitu dan cukup membuat Israel itu ada kelimpungan. Yang harus dilakukan oleh dunia internasional, Indonesia sudah mulai dengan Brunei, dengan dengan Kuala Lumpur. Saya kira Eropa pun sebagai, saya kira mungkin pembisik paling kuat ya untuk Amerika Serikat begitu, untuk meyakinkan Joe Biden ya, sebagai presiden yang membuka kembali pintu-pintu masuk visa bagi negara-negara Muslim. Saya kira ini mungkin saat yang membuktikan bahwa Joe Biden adalah seorang presiden kemanusiaan. Bukan presiden semuanya melihat bahwa kemanusiaan itu berlaku, tapi tidak berlaku untuk khilafah. Karena mungkin ini saatnya dunia internasional, ya dimulai dari Asia, ya dimulai dari Eropa, untuk makin meyakinkan Amerika Serikat bahwa yang dilakukan oleh Israel itu bukan hanya merugikan ya bagi Amerika, tapi merugikan bagi dunia seluruhnya. Iya. Saya kira ini yang mesti dilakukan ya. Namun saat ini belum ada aliansi atau koalisi internasional yang coba meyakinkan. Mereka hanya cukup berkumpul di PBB, di majelis PBB begitu. Tapi yang coba datang langsung ke Pamantar meyakinkan Joe Biden, saya kira belum ada yang melakukan ini. Saya kira ini sebenarnya bagus kalau dimulai dari Jakarta, dari Indonesia. Pak Ali, dari sudut pandang Anda, apakah memungkinkan untuk Israel dan Palestina ini berdamai? Walaupun sudah mulai banyak kecaman dari dunia internasional, tapi di sisi lain Benyamin Netanyahu sendiri sudah mengklaim bahwa untuk perang keempat bersama Palestina ini akan terus digencarkan. Saya kira perdamaian itu bukan sesuatu yang mustahil ya, tetapi juga bukan sesuatu yang mudah. Begitu. Jadi memang empat kekuatan mesti duduk bersama, yaitu ini Eropa, kemudian Amerika, ya, kemudian Dewan Keamanan PBB, begitu, dan beberapa aliansi yang lain begitu untuk menyaksikan Israel. Ya. Saya kira 2002 perjanjian masing-masing negara, Israel, Palestina memiliki negara, mereka punya state, saya kira itu sebuah moderasi yang paling toleran, yang paling yang paling menguntungkan untuk Israel begitu. Baik. Dan memang tidak cukup menguntungkan bagi Palestina, tetapi menariknya Palestina itu legowo menerima walaupun mereka hanya mendapat 35% dari tanahnya Mbak Amita. Sudah Anda pakai tanah kami 65%, kembalikan yang kami 35%. Silakan jadi negara, ya kami jadi negara. Nah, saya kira sudah luar biasa. Tetapi ketika mereka menolak, akhirnya Hamas pun menolak, ya sudah. Tapi begitu
maka kami akan berjuang seumur hidup. Nah, Baik. Baik. jadi permasalahannya adalah cuma di dua kata kunci Israel dan Amerika yang dibahas kita. Baik, Pak Ali. Pak Ali, selain Pak Ali, ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Abdul Karis Almasyari, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Pak Karis. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karis, ini tanggapan Anda nih Pak, mengenai adanya serangan antara Israel dan Palestina, Pak. Ya, yang pertama kita sudah saksikan semuanya, saya kira ini sudah menjadi pengetahuan seluruh dunia. Saya tentunya prihatin yang pertama. Yang kedua, kita Indonesia itu berhutang budi atau berhutang kepada Palestina karena Palestina adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama kali. Oleh karenanya saya kira saya berharap langkah Indonesia bisa lebih konkret lagi. Betapapun saya juga apresiasi karena memang Indonesia sejak Presiden Soekarno sampai hari ini posisinya jelas sekali membela Palestina agar Palestina segera diberikan kemerdekaan. Nah, dari yang kemudian yang ketiga, kalau kita lihat adanya penindasan ini, tidak usah berdalih apapun, kita sudah bisa membela Palestina yang lemah, yang tidak menggunakan senjata seperti itu, kemudian ada penindasan yang sungguh di luar batas-batas kemanusiaan. Saya kira saya mendukung apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, menginisiasi untuk memikirkan bagaimana agar kekerasan ini segera dihentikan. Baik, tadi Anda sempat menyatakan bahwa Indonesia harus lebih konkret seperti itu ya langkahnya. Sedangkan untuk dari DPR sendiri langkah konkret apa yang untuk mendukung Palestina bisa merdeka seperti itu, Pak? Saya kira dalam berbagai pembicaraan di tingkat parlemen dari Indonesia, Ya. firm sekali sikapnya mendukung dan ingin segera mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina. Karena ini salah satu negara yang belum merdeka sampai hari ini. Dalam komunikasi parlemen, saya kira Indonesia selalu ada dalam posisi seperti ini. Sehingga langkah konkret saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Menteri diteruskan, kemudian juga kita perlu membantu aspek kemanusiaannya. Ya, mungkin dengan kita memberikan mengirimkan bantuan-bantuan, betapapun selama ini sudah ya dengan adanya rumah sakit di Gaza dan lain sebagainya. Tapi eskalasi belakangan ini saya kira menuntut agar kita memberikan bantuan yang lebih konkret lagi. Berbicara bantuan konkret apa Pak yang dari menurut Bapak yang bisa kita berikan kepada warga Palestina saat ini? Saya kira bahan makanan, kemudian juga mungkin pendanaan, juga tenaga medis saya kira sangat dibutuhkan sekali di sana karena mereka terblokade juga listrik mati dan lain sebagainya. Terutama juga bantuan yang tidak kalah pentingnya adalah penginformasian atau memberikan informasi apa yang terjadi di sana kepada dunia. Jangan sampai kemudian karena hari-hari ini kita lihat ada Twitter ditutup, YouTube ditutup dan lain sebagainya, sehingga informasi tidak bisa sampai kepada dunia. Saya kira di sini juga perlu kita memberikan bantuan secara konkret. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini Bapak Abdul Muthalib, Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, dan Bapak Abdul Karis Almasyari, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dalam tema malam hari ini yaitu Stop Anti Kekerasan di Palestina bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam. Selamat malam. Ya pemirsa, usai sudah pertemuan dan perbincangan kami pada malam hari ini. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi. Pamit undur diri, MRC News, channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.